Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad, al-fardus samad, fatirul ardi was samawat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i alaihi wa ni'amihi wa ala jami'i silat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sayyidus sadat, bal sayyidu ahli al-ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tuhassinu biha al-akhlaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tadfa'u biha al-mashaq wa tamla'u minha al-afaq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit talaq. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi, para habaib, para kiai, para asatidz, para guru yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Banyak di antara mereka ada Al-Habib Abdurrahman, ada Al-Habib Umar ibni Salim Al-Attas, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Ahmad, dan mohon maaf masih banyak lagi habaib yang lain yang tidak dapat Al-Faqir sebutkan satu persatu nama-nama mulia beliau tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada mereka-mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah menggampangkan urusan-urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kalimat yang pantas untuk kita sampaikan pada momen yang spesial ini, pada acara yang luar biasa ini, kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan langkah kita untuk menghadiri acara yang mulia ini. Kita yakin kalau bukan karena taufik, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mudah bagi kita untuk hadir pada acara-acara seperti acara kita pada saat hari ini. Terlihat gampang, terlihat mudah, hanya menyisihkan sebagian waktu, lalu kemudian melangkah ke tempat ini terlihat mudah, akan tapi ketahuilah, kalau bukan karena taufik Allah, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena itu kalimat yang pantas untuk kita panjatkan pada saat ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, mudah-mudahan dengan syukur yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah selalu menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Kecintaan kita kepada majelis seperti ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaqah kita, hubungan kita dengan mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin diperkuat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat suatu ketentuan, Allah sudah memutuskan bahwa siapa orang yang pandai bersyukur, mensyukuri akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Kebalikannya, kalau kita lalai, kita merasa semua itu kita upayakan dengan kemampuan kita, kita sudah lupa bahwasanya itu semata-mata adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita takutkan adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan muncul. Sehingga akhirnya kebiasaan baik kita akan terkikis sedikit demi sedikit, wal'iyadzubillah.
Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur pada saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara yang seperti ini. Harapan kita sekali lagi, mudah-mudahan semangat untuk menghadiri acara yang seperti ini semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana ajaran syariat akan hal tersebut, salah satu contoh, ketika kita mendengarkan azan, kita dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Bagaimana bentuk jawabannya? Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang yang azan atau muadzin. Ketika dia mengungkapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, kita akan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kalimat syahadat yang diucapkan, kita pun mengungkapkan kalimat syahadat. Tapi ketika sampai pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di situ kita mendapati kita dianjurkan menjawab berbeda dengan apa yang disampaikan oleh muadzin. Kita menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika dikatakan hayya 'alas shalah, artinya mari kita mendirikan salat, kita mengerjakan salat. Memang terlihat mudah, tinggal kita mengambil wudu lalu kemudian kita laksanakan salat tersebut. Tapi syariat mengingatkan kita, bagaimana kemudian kita dianjurkan untuk menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Sungguh tidak ada kekuatan untuk melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali billah, kecuali dengan taufik Allah, kecuali dengan hidayah Allah. Maka dengan ini kita dapat memahami akan pentingnya selalu bersyukur. Kadang-kadang hadirin mohon maaf, kita ini dalam keseharian bangun tidur kadang-kadang kita lupa untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghidupkan kita setelah kita tidur. Yang dikatakan oleh para ulama, tidur itu hakikatnya adalah kematian kecil. Artinya kita bersyukur karena ternyata Allah masih menambah umur kita, mengembalikan nyawa kita. Lalu kemudian kita masih diberikan kekuatan, kita masih mampu melihat, mendengar, kita masih mampu menggerakkan. Karena itu salaf kita selalu memulai dan selalu yang dijadikan permulaan di dalam nasihat mereka tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat syukur. Karena itu adalah poin penting di dalam ibadah ini. Hadirin rahimakumullah, perkumpulan yang seperti ini, kalau faidahnya cuman hanya kita dapat sampai di tempat ini sudah cukup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana al-waslu faidatal wusuli. Kita dapat menyambung hubungan kita dengan orang-orang yang kita peringati haulnya, al-wasl, menyambung. Ini kalau satu faidah daripada faidah kita berkumpul di tempat yang seperti ini udah cukup. Bagaimana kita berusaha untuk menyambung hubungan kita dengan mereka, orang-orang yang saleh, para ulama. Sebab yang kita butuhkan tidak lain keselamatan di akhirat kelak. Bagaimana ketika masing-masing di mahsyar kebingungan untuk mencari pertolongan, pertolongan itu tidak akan muncul kecuali dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad akan membagi pertolongan tersebut pada 3 golongan. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang dapat memberikan pertolongan kelak adalah golongan para nabi. Mereka akan menolong umat-umatnya yang taat dengan mereka. Lalu kemudian golongan yang kedua adalah golongan ulama. Ini yang kita harapkan. Kita hadir, kita buat wasal hubungan dengan orang-orang mulia semacam yang kita hauli beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, dan guru-guru beliau yang disebutkan tadi. Ada Al-Habib Salim bin Hafidh, putranya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan masih banyak lagi orang-orang saleh
yang kita laksanakan hakikatnya sekarang menyambung hubungan dengan mereka, sehingga harapan kita mereka mengenal kita. Kalau sudah mereka mengenal kita, maka insya Allah kelak di mahsyar ketika kita betul-betul membutuhkan pertolongan, insya Allah kita akan masuk dalam syafaah mereka. Amin. Insya Allah mereka akan memberikan pertolongannya. Itu yang kita harapkan. Ini kalau seumpama faidah perkumpulan kita seperti pada saat hari ini hanya itu cukup. Padahal masih banyak lagi faidah-faidah yang lain. Seringkali kita dengar para wa'idh, para da'i, mohon maaf sebetulnya saya bukan ahli ceramah, tapi imtithalan li amr sahibil majlis Sayyid Muhammadil Amin, saya beranikan. Seringkali kita dengar mereka selalu menyatakan sebuah hadis qudsi yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah. Di situ dikatakan Allah mengikrarkan bahwa Allah selalu bersama dengan hambanya. Wa ana ma'ahu hina dzakarani atau haitsu dzakarani. Dan aku akan selalu bersama hambaku di saat mereka memanjatkan zikir kepadaku, selalu mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bersama mereka, karunia Allah, pertolongan Allah, pemberian Allah akan selalu ada pada mereka. Lalu kemudian Allah menyatakan, kalau in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau mereka berzikir kepadaku dalam keadaan sendiri, bermunajat sendiri, tidak berjamaah, aku akan menyebut hambaku dalam kesendirian pula. Kalaupun mereka berzikir menyebut aku, mengingat aku dalam keadaan berjamaah, insya Allah seperti yang kita laksanakan pada saat ini, karena hakikatnya kita sedang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, aku akan selalu sebut, aku akan selalu banggakan nama-nama hamba-hambaku itu di penduduk yang lebih baik daripada mereka, yaitu penduduk langit. Di hadapan malaikat Allah, Allah akan membanggakan orang-orang yang rajin berzikir. Ini harapan kita. Kita berkumpul, berzikir bersama, harapan kita mudah-mudahan kita termasuk nama yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah. Enggak cukup di situ. Faidah perkumpulan seperti ini, Al-Imamul Baghawi ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, para wali atau kekasih Allah, mereka itu adalah golongan yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasakan ketakutan dan mereka tidak pernah merasakan kesedihan, karena mereka selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meyakini apapun yang terjadi adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka ridha. Mereka lapang dada untuk menerima apapun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Al-Imamul Baghawi menukil sebuah hadis. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghtabituhumul anbiya wasyuhada limakanatihim indallah. Allah itu memiliki beberapa hamba-hamba yang saleh. Mereka bukan golongan nabi, bukan rasul, dan mereka bukan orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi sekelas nabi, sekelas orang yang mati syahid, mengorbankan nyawanya di jalan Allah, itu iri dengan mereka karena kedudukan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sahabat terdiam. Lalu kemudian ada seorang badui, orang desa. Sahabat ini kalau di hadapan Rasul akhlaknya luar biasa, nggak berani buka mulut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertunduk sampai-sampai diibaratkan ka'anna ala ru'usihim at-thair. Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung yang hinggap nggak terbang karena dikira benda mati. Di situ ada orang badui, orang desa.
yang kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, merangkak dia dari belakang menghadap kepada Rasul dengan penuh ta'zim. Ketika sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifnahum ya Rasulullah, manhum? Sifatkan kepada kami ya Rasulullah, siapa itu mereka, kok luar biasa. Sampai-sampai Nabi Rasul orang yang syahid pun iri, ghibtah dengan mereka. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah bangga ketika masih ada di dalam benak umatnya keinginan untuk menambah wawasan keilmuan. Karena itu kita selalu dianjurkan untuk menuntut ilmu tanpa batasan waktu. Jadi maaf, kadang-kadang seorang memahami menuntut ilmu ini khusus bagi yang masih muda sehingga bisa mondok di pesantren. Syariat tidak membatasi waktu untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu dengan bentuk apapun, sekalipun tidak menyantren. Kalau kita melihat ada majelis ta'lim, maka hendaknya kita menghadiri karena ini perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dicontohkan oleh mereka yang kita hauli pada saat ini. Kita lihat bagaimana semangat Al-Habib Salim, bagaimana semangat daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab dalam menuntut ilmu, luar biasa. Sampai-sampai tadi dikatakan 12 mata pelajaran nggak pernah luput setiap harinya. Bahkan itu dibaca dan dimurajaah sebelum dan setelahnya. Sampai-sampai mereka pun dipuji oleh guru-guru mereka. Diakui bagaimana semangatnya dalam thalabul ilm. Sampai-sampai dikatakan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menambah kecuali akan wawasan. Wa qur rabbi zidni ilma. Selalu minta kepada Tuhanmu untuk menambah wawasan keilmuan. Maka Nabi tersenyum. Nabi mengatakan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang datang dari berbagai penjuru. Mereka bukan datang dari satu tempat, dari beberapa tempat. Kita lihat di sini sekarang ada yang datang dari Solo, dari Semarangnya pun beragam, ada yang datang dari Jawa Timur, datang dari berbagai tempat, kumpul semua di tempat ini. La li rahimin yatawassaluna biha, bukan karena ada ikatan rahim, bukan karena ada kerabat, kakak, adik, paman, bibi, atau bukan. Wala li dunya yatabadzaluna biha, dan bukan juga karena urusan dunia. Gak ada yang bawa dagangan, gak ada yang lagi jualan di tempat ini. Akan tetapi mereka semua berkumpul karena satu hal. Perkumpulan mereka karena ingin mendapatkan yatahabuna birawahillah. Mereka saling mencintai satu sama lain, saling bertemu, saling bertatap muka, tidak lain dan tidak bukan mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah ulaika yunsabu lahum manabir min nur guddamar rahman yahzanunan nas wala yahzanun yakhafunan nas wala yakhafun. Mereka itu kelak akan diberikan singgasana khusus dari cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain ketakutan akan murka Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah ketakutan. Di saat yang lain bersedih, mereka sama sekali tidak pernah bersedih. Jadi kalau kita berkumpul seperti saat ini, harapan kita ya itu. Karena kita tidak berkumpul karena dunia, kita tidak, satu-satunya yang mengumpulkan kita adalah mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita sekalipun itu mungkin kecil, tapi tidak menutup kemungkinan karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk akan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan ini sebagaimana digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu kitabnya, hakikatnya pada diri setiap orang itu adalah maidanul ma'rakah. Jadi di hati setiap orang itu adalah medan tempur, gampangnya gitu. Tempat peperangan antara juyushur rahman wa juyushus syaitan.
Jadi ada pasukan-pasukan yang maha penyayang, maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala, serta pasukan-pasukan daripada syaitan al-la'in. Ini hakikatnya sedang bertempur di hati setiap orang, berperang. Mereka sendiri yang menentukan peperangan itu dimenangkan oleh siapa. Kalau mereka memperbanyak pasukan-pasukan daripada Allah, artinya pasukan syaitan sedikit, maka otomatis yang menang adalah pasukan Allah. Tapi kalau seumpama kebalikan, yang diperbanyak, yang diperkuat di hatinya justru pasukan syaitan, wal'iyadzubillah, otomatis pasukan Ar-Rahman semakin sedikit, bahkan tidak ada mungkin, maka otomatis yang menang adalah golongan daripada syaitan, wal'iyadzubillah. Maka hakikatnya kita sendiri yang menentukan. Bagaimana cara untuk memperbanyak akan pasukan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya yang menang di dalam pertempuran di hati kita adalah Hizbullah, golongan Allah subhanahu wa ta'ala, golongan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah untuk beribadah, kerjakanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah, dekatkan diri dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diantaranya adalah dengan cara kita selalu mendengarkan akan manaqib riwayat hidup daripada orang-orang yang soleh, riwayat hidup daripada kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat kita selalu memohon di dalam Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta petunjuk untuk mendapatkan as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau berikan nikmat. Itu selalu kita panjatkan. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, Allah subhanahu wa ta'ala telah menekankan bahwa ternyata petunjuk itu ada pada perilaku mereka orang-orang yang soleh, mereka para ulama yang mengerti akan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan sebuah ayat yang menjadi dasaran dalil dianjurkan untuk mendengarkan manaqib, untuk mengkaji riwayat hidup biografi para sholihin. Allah berfirman, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah hakikat orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fabihudahum, dengan petunjuk mereka iqtadih, ikutilah. Bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mereka mensiasati kehidupan mereka, iqtadih, ikuti. Dari mana kita mengikuti kalau kita tidak pernah mendengar riwayat hidup mereka? Disinilah kemudian salaf kita, orang-orang yang mendahului kita, mengadakan acara seperti acara kita pada saat hari ini, yaitu hauliyah, haul, dibacakan manaqib di dalamnya, tidak lain dan tidak bukan supaya kita ngerti bagaimana dalam kehidupan ini hendaknya kita berlaku. Oleh karena itu kemudian diadakan acara haul seperti saat ini. Mereka lah memang orang-orang yang sudah Allah berikan petunjuk, dan mereka memang para pemimpin yang dapat untuk dijadikan profil. Tadi di dalam qasidah Sayyid Idrus Al-Muhdhar, beliau mengatakan, membawakan qasidah yang digubah oleh ayah Al-Habib Salim, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di situ Al-Habib Abdullah mengatakan, ahlul huda khair sadah, linnas fil khair gadah. Mereka itu ahlul huda, mereka itu memang orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dalam seluk-beluk kehidupan mereka. Maka mereka pantas untuk disebut khair sadah, sebaik-baiknya pemimpin yang patut untuk kita tiru. Karena kalau kita tiru, akan berlanjut estafetnya kepada Nabi Muhammad SAW. Perilaku Nabi Muhammad yang dicerminkan oleh para sahabat berlanjut kepada tabi'in, berlanjut terus akan sampai kepada mereka orang-orang yang saleh, di antaranya yang kita hauli, Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Syahab.
hazul ula waz-zahadah. Karena itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, waz-zahadah. Mereka pun zuhud karena mereka ngerti dunia bukan segalanya. Karena itu mereka tidak pernah mempermasalahkan dunia. Dunia itu hanya lewat di tangan mereka. Seringkali kita dengar bagaimana Al-Habib Salim sikapnya terhadap dunia. Habib Salim itu kalau ada orang butuh bantuan nggak pernah ditolak. Bahkan maaf, golongan yang dulu dibacakan di manaqib mengganggu beliau, menabrak beliau, maaf, golongan syuyu'i, nggak perlu saya terjemahkan, itu sama sekali tidak pernah diputus oleh Al-Habib Salim. Keluarga mereka sampai akhir hayat beliau selalu diberikan bantuan oleh Habib Salim. Habib Salim ketika memiliki harta, Habib Salim berbagi. Contoh yang waktu itu datang, Habib Salim bawa uang sampai bawa 1 koper dolar. Itu dibagi-bagi. Semua muridnya dapat, semua orang yang membutuhkan dapat. Ada yang $100, ada yang $300, ada yang $1.000. Ada yang bangun pondok dikasih $20.000. Karena dunia sama sekali tidak bernilai di mata mereka. Mereka hazul ula waz-zahadah. Mereka zuhud. Karena itu harapan kita fagullahum yanzuruni. Harapan kita mudah-mudahan mereka-mereka orang-orang yang soleh itu mau melihat kita. Mau memberikan nazrahnya, keberkahannya, percikan daripada apa yang mereka miliki. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sekalipun sedikit daripada sifat mereka. Allahumma salli barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu sebagai penutup, untuk menentukan akan kekuatan daripada pasukan Allah ataupun pasukan syaitan, kita yang menentukan. Maaf, anak-anak kita kalau yang sering terdengar di telinga mereka contoh pemain bola, maka otomatis akan tumbuh di hati mereka kecintaan akan bola. Dan itu dapat kita lihat. Karena apa? Karena yang selalu dikonsumsi oleh mereka, didengar oleh mereka hal itu. Bagaimana pemain bola, bagaimana itu yang selalu terdengar, maka yang tercetak di hati mereka pun hal tersebut. Gampangnya, kalau seumpama kita selalu mendorong anak-anak kita hadir di majelis seperti ini, majelis disebutkan sifat Nabi Muhammad SAW, majelis disebutkan sifat orang-orang yang soleh, maka otomatis yang akan berbekas di hati mereka tidak lain dan tidak bukan adalah sifat-sifat daripada orang soleh tersebut. Sehingga akhirnya yang diinginkan oleh mereka bagaimana dapat jadi seperti mereka. Luar biasa Al-Habib Salim, semangatnya dalam belajar. Bagaimana ya supaya saya bisa seperti beliau Al-Habib Salim? Bagaimana supaya saya bisa jadi seperti Al-Habib Abdullah? Karena apa? Karena yang dikonsumsi, yang diperdengarkan adalah hal-hal tersebut. Jadi sekarang jawabannya ada pada kita para orang tua. Bagaimana cara kita mendidik mereka? Apa selalu kita perdengarkan hal-hal yang baik, orang-orang golongan yang soleh, maka insya Allah anak-anak kita semua akan menjadi anak yang soleh. Tapi wal'iyadzubillah, kalau kita tinggalkan mereka, yang kita hiraukan maaf hanya urusan dunia. Kita sampai-sampai menangis ketika melihat anak kita kurang dalam urusan dunia. Teman-temannya sudah punya sepeda, kok walah tidak punya sepeda ya. Itu yang disibukkan. Teman-temannya sudah punya HP, kok anak saya nggak punya HP ya. Yang disibukkan hanya itu. Maka jangan salahkan ketika mereka tumbuh menjadi golongan yang suka dengan dunia. Karena itu mudah-mudahan dengan keberkahan daripada majelis ini, insya Allah Allah memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita, mendidik saudara-saudara kita, keluarga kita, untuk insya Allah dapat menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dapat mencontoh seperti sahibul haul Al-Habib Salim Asy-Syatiri dan Al-Habib Abdullah bin Syahab, dan mereka dijauhkan dari sifat kedurhakaan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadzal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.